Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media interaktif. Hari ini kita akan mempelajari dasar untuk aplikasi animasi 2 dimensi dari versi Adobe. Di sini saya coba menjelaskan versi animasi 2 dimensi yang menggunakan Adobe. Software yang digunakannya adalah dari Adobe, yaitu Adobe Animator. Oke, nggak jauh beda dengan tampilan Flash yang sebelumnya pada Adobe Master, dan saat Adobe CC masuk maka Flash itu ditinggalkan dan jadinya adalah Adobe Animate atau Animator. Oke, lanjut. Di sini yang saya gunakan adalah Animate 2018 ya. Mungkin nggak jauh beda, hampir sama semuanya. Kita cari saja aplikasinya, yaitu Animate ya, Animate CC 2018. Oke. Yang pertama yang kalian harus perhatikan untuk menginstal Adobe Animate, pastikan bahwa RAM kalian di atas 8 GB. Kendalanya apa yang akan terjadi apabila kita menggunakan komputer yang versinya di bawah 8 atau 4 misalnya. Nanti saat kita mau merubah extension atau file atau format yang kita inginkan, yang tadinya adalah .anime, kita rubah jadi video, MP4 atau AVI atau dan lain-lain, maka kendalanya akan nge-lag atau lama. Oke, langsung saja. Di sini dia akan proses, dia akan ngebuka Adobe Anime-nya. Oke. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah layar kerja dulu. Layar kerja pada Adobe Animate ini tidak jauh berbeda pada aplikasi-aplikasi vektor atau raster yang ada di Adobe. Misalnya kayak Photoshop dan lain-lain. Tapi yang membedakan di sini ada namanya timeline. Nanti saya coba jelaskan apa sih itu timeline. Oke, untuk pertama kali buka tampilan Animate CC seperti ini. Nah, di sini yang pertama adalah tampilan adalah HTML nih. Ini media kita, ini lembar kerja. Ada yang namanya HTML5 Canvas, WebGL, Action 3.0, Air for Desktop, Air for Android, Air for iOS. Sebelumnya pada Flash ini ada namanya Adobe ActionScript 2.0. Nah, saat CC masuk maka ditinggalkan semua yang namanya 2.0. Jadi versinya kita ke 3.0. Hampir tidak jauh beda dengan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini yang kita coba gunakan karena kita adalah animasi dasar ya. Kita bisa menggunakan yang versi dari ActionScript 3.0 karena kita tidak menggunakan scriptnya, tapi kita menggunakan timelinenya saja. Terus yang selanjutnya, saat kita kebuka tampilan seperti ini, yang langkah pertama kali pada media properties ya, yang kita harus perhatikan pada media properties, yang pertama kita atur adalah stage atau layar kerja. Oke, layar kerja nih, layar kerja kita nih. Yang warna hijau ini adalah layar kerja kita. Nah, nanti saat kita perintahkan untuk menampilkan hasil data kita, maka yang akan ketangkap adalah layar kerjanya saja atau stage-nya. Nah, dimensinya untuk mengatur propertiesnya, untuk mengatur ukuran width atau height sama height-nya, maka adanya di sini di media properties. Oke, yang kita harus perhatikan, kita kebutuhan kita buat apa dulu. Kalau seandainya nanti jenis ukurannya adalah HD, Full HD, ya, maka disinilah yang kita atur. Misalnya saya ambil jenis tampilan saya adalah HD saja, jangan Full HD.
Oke, HD misalnya ukurannya adalah 1280 dikali 720 px. Px ini ada pixel. Oke. Yang kalian harus perhatikan, px itu apa? Pixel. Pixel itu apa ya? Itu titik terkecil. Ada sebuah gambar. Ini pixelnya. Oke. Dengan ukurannya adalah 1280 dikali 720. W-nya itu lebarnya, height-nya 720. Yang selanjutnya, stage kita, warnanya, warna pada background atau latar lah. Latarnya di sini kita bisa atur dengan color yang kita inginkan. Misalnya saya ambil kemudahan saja, ambil warna putih. Nah, ini ukuran saya nih, warnanya stage ini akan secara otomatis akan berubah. Oke. Terus yang selanjutnya di sini tampilan. Kalau kita lihat seperti ini, jenis tampilan kita kayaknya setengah layar. Maka di sini kita bisa atur dengan jenisnya adalah fit in window, show frame, soal 25%, 50 dan seterusnya. Kalau saya sarankan fit. Jadi ukurannya sesuaikan dengan tampilan komputer kalian. Nah, ini ukurannya nih. Kalau ukurannya kita lebih kecilkan, maka tampilannya dia akan kecil, tapi tetap size-nya dia akan tetap, cuma tampilannya saja yang berubah. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah toolbar. Ini toolbar itu adalah alat bantu. Alat bantu apa sih? Alat bantu untuk memudahkan kita dalam menggunakan objek yang nantinya kita gunakan di dalam stage. Ini toolbar. Ada teks, ada tool dan lain-lain, ya. Yang selanjutnya adanya timeline. Nah, ini timeline. Saya aktifkan saja timelinenya. Saya naikkan ke atas. Nah, biasanya saya tampilkan taruh seperti ini. Nah, pengertian timeline di sini karena FPS kita atau frame rate per second 24 frame rate per second untuk per detik, maka kita gunakan di sininya 24 frame karena hitungannya adalah berapa banyaknya timeline, banyaknya frame per second itu per detik, ya. Nah, ini yang disebut namanya timeline. Oke. Terus yang selanjutnya adalah scene. Scene itu adalah tampilan kerja kita. Nah, ini scene. Ini tampilan scene. Biasanya di dalam satu adegan, misalnya dalam sebuah video, adegannya berapa scene? Scene 1 apa, scene 2 apa, scene 3 apa, scene 4 apa, dan seterusnya. Maka yang kita atur dalam satu layar kerja, kita bisa ngatur ini berapa scene. Satu adegan, misalnya adegannya di scene pertama adalah pagi hari orang lagi jalan. Nah, ini scene 1. Kita tulis saya scene 1. Yang kedua, scene 2 tuh apa? Scene 3 tuh apa? Nah, di sini nanti kita atur. Nah, jadi dalam satu layar kerja kita, ibaratnya flash ini dokumen kita adalah sebuah film, tapi di dalam film itu terdiri atas beberapa scene. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pengenalan pada aplikasi Adobe Anime. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah toolbar yang kita inginkan dan kita coba gunakan di dalam stage kita. Oke, sampai jumpa. Silakan kalian mencoba.